Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita perhatikan baik-baik, maka di sana kita akan mendapatkan beberapa cerita tentang Tuhan Yesus dengan seorang yang berdosa, seorang yang dianggap paling berdosa dan bahkan dihindari di dalam masyarakat. Contohnya kalau kita membaca seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, orang ini dianggap paling berdosa dan layak untuk dihukum. Lalu kita melihat lagi cerita tentang seorang perempuan Samaria. Orang ini tidak hanya berdosa berzina, tetapi juga dia adalah seorang pelakor. Orang bilang pelakor. Seorang perebut suami orang, laki orang. Dan Tuhan Yesus datang kepadanya. Kita juga melihat cerita tentang Zakeus, seorang pemungut cukai yang dianggap juga orang yang paling berdosa dan dibenci di masyarakat karena pekerjaannya. Nah, tetapi meskipun orang-orang menganggap orang-orang tadi adalah orang yang paling berdosa, orang yang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau jauh dari kerajaan sorga, namun kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah menolak mereka. Tuhan Yesus bahkan datang kepada mereka, mengampuni dosa mereka, menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus tidak membuang mereka atau menghindari mereka. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus datang kepada mereka. Nah, mungkin bukan hanya orang di masyarakat yang berpandangan bahwa orang-orang ini jauh dari kerajaan sorga atau tidak layak untuk masuk sorga. Tapi diri mereka sendiri pun mungkin juga merasa bahwa memang tidak layak untuk masuk sorga. Tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Masih ingat cerita tentang dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Dan kita melihat seorang pemungut cukai, bagaimana dia sadar dirinya sendiri, dia adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana dia berdoa, bahkan firman Tuhan mengatakan, di cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini, dikatakan dia berdiri jauh-jauh dari bait Allah. Dan dia tidak bisa melihat ke atas. Karena dia merasa adalah orang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang seperti demikian juga, yang dimana putus asa karena merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Suatu kali, beberapa tahun yang lalu, waktu saya memberitakan Injil kepada salah satu anak sekolah minggu, saya masih ingat tempat duduknya di sana, dan anak sekolah minggu itu sekarang sudah besar, dan hari ini dia datang. Mungkin dia ingat atau saya kurang tahu apakah dia masih ingat. Lalu suatu hari saya tanya sama dia, apakah kamu yakin seandainya hari ini kita meninggal atau suatu hari kita meninggal, kita bisa masuk ke surga? Lalu saya terkejut, jawabannya tidak. Dia bilang saya tidak yakin masuk surga. Saya heran, kenapa? Karena kita melihat dia rajin ke sekolah minggu. Dia juga rajin beribadah. Setiap ditanya kepada dia, apakah kamu percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus? Dia bilang percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tapi dia merasa dia tidak yakin untuk masuk surga. Lalu saya tanya kepada anak ini, kenapa kamu tidak merasa yakin setelah percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga? Dia bilang karena saya punya banyak dosa. Saya orang berdosa. Bagaimana mungkin saya bisa bertemu dengan Tuhan? Saya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dia merasa bahwa Tuhan tidak akan menerimanya.
Tuhan akan menolaknya karena keadaannya orang berdosa. Nah, tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus, dia tidak menolak kita meskipun kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa, bukan berarti Tuhan akan buang kita. Justru dia datang ke dalam dunia ini untuk memanggil kita orang-orang berdosa, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Bukan seperti pandangan orang-orang di luar yang dimana melihat orang yang paling berbuat jahat maka dianggap tidak ada kesempatan untuk masuk surga, tidak layak untuk masuk surga. Nah, tetapi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana dia datang untuk menerima kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, firman Tuhan yang kita bacakan tadi pagi, barusan, kita melihat bagaimana seorang pemungut cukai. Nah, dikatakan di ayatnya yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, dari mana kita melihat nanti cerita sebelumnya di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dan setelah itu Tuhan Yesus pindah, dan dikatakan ia melihat seorang yang bernama Matius. Ya, Matius ini kalau kita baca di kitab Markus atau kitab Lukas, cerita yang sama itu disebutkan namanya Lewi. Jadi jangan bingung, ya. Nah, di sini kitab Matius ya mengatakan atau menyebut namanya Matius. Dan Matius ini adalah penulis kitab Injil Matius sendiri, saudara. Ya, jadi ini berupa kesaksiannya sendiri bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dikatakan Matius duduk di rumah cukai. Nah, artinya apa? Dialah seorang pekerja pemungut cukai, seorang penagih pajak. Nah, pemungut cukai atau penagih pajak itu dianggap pekerjaan yang berdosa atau dikatakan jahat dan dibenci oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena pertama, karena pemungut cukai itu berarti dia secara tidak langsung bekerja sama dengan kerajaan Romawi untuk mengambil pajak bagi orang Israel yang sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi dianggap sebagai kaki tangan orang Romawi. Dan orang Israel tidak suka. Ya, seolah-olah kok kamu kerja bagi orang yang menjajah kita, yang memperbudak kita, seolah-olah begitu. Ya. Lalu yang kedua, kenapa dianggap berdosa atau dibenci di masyarakat? Karena pemungut cukai, ya mereka punya suatu kebiasaan berdosa ketika mereka menagih pajak, mereka melebih-lebihkan ya tagihannya. Tujuannya apa? Untuk memeras orang dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mereka mendapatkan banyak sekali uang keuntungan dari pajak yang harusnya hanya misalnya 5.000, mereka naikkan sampai 8.000 untuk memeras, dapatkan uang keuntungan mereka sendiri. Ya, bukan untuk mereka 8.000 terima lalu setor ke Romawi 8.000, tidak. Ya, mereka ambil keuntungan mereka. Jadi mereka usahakan naikkan tagihan pajak ya supaya mereka bisa dapatkan keuntungan. Nah, di sini kita melihat orang-orang ya di masyarakat pada saat itu atau Israel begitu benci terhadap namanya pekerja pemungut cukai, dan karena kejahatannya juga ya karena dia mengambil keuntungan, dia memeras orang-orang ataupun korupsi ya tidak sesuai apa yang ditagihnya itu yang disetornya. Ya, dia ambil untuk keuntungannya. Nah, di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat ya pemungut cukai ini, apa kata Tuhan Yesus? Dikatakan di situ Tuhan Yesus berkata kepada Matius ini, "Ikutlah aku." Singkat sekali perkataan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus tidak banyak menjelaskan siapakah dirinya atau banyak kata-kata sebelumnya untuk bisa merayu Matius untuk datang, untuk mengikuti dia. Tapi di sini dengan jelas sekali maksud Tuhan Yesus datang kepadanya adalah supaya Matius mengikuti dia. Dia mengatakan, "Ikutlah aku."
Lalu kita melihat bagaimana respon Matius di sini. Ya, dikatakan di sini, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tanpa basa-basi, tanpa banyak pertanyaan. Ada kemungkinan memang bahwa Matius ada mendengar tentang Tuhan Yesus, karena kita melihat Tuhan Yesus sudah terkenal di mana-mana. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus langsung mengajak dia, ikutlah aku, Matius tanpa menunggu ataupun banyak pertimbangan. Itu beda dengan seorang pemuda yang diceritakan Tuhan Yesus juga, yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau mengikut engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, baik, kalau kamu mau mengikut aku, ikutlah aku. Lalu dia bilang, oh Tuhan, tunggu dulu ya, saya masih punya banyak hal yang harus saya urus. Yang satunya mengatakan bahwa bapak saya belum meninggal, biarlah saya urus dulu. Ya, banyak sekali pertimbangan alasan untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, tetapi di sini pemungut cukai ini atau bernama Matius, dia langsung mengatakan, aku mau mengikut engkau. Langsung dia tinggalkan ya pekerjaannya dan dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi masih banyak sekali alasan yang menjadi halangan bagi mereka. Ada yang mengatakan, saya mau percaya Tuhan Yesus, tapi karena orang tua saya masih ini, ya saya tunggu dulu lah. Tunggu sampai kapan? Tunggu dia sampai meninggal dulu lah. Kan nggak enak kalau dia masih hidup dan dia lihat saya jadi orang Kristen. Atau saya mau jadi Kristen, tunggu dulu lah karena ini dan itu. Ya. Nah, tetapi di sini kita belajar dari Matius. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajaknya, ikutlah aku, dia langsung bergerak dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Ya, saudara-saudara, dia sebagai pemungut cukai, dia punya banyak uang, penghasilan. Ya, di situ. Nah, tetapi kita melihat dia tidak mempedulikan itu semua, karena dia tahu itu juga berdosa. Dia tinggalkan itu semua dan sungguh-sungguh sepenuh hati ikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau kamu ikut saya, ya akan kamu dapatkan 2 kali lipat dari uang yang kamu dapatkan di pemungut cukai. Tidak ada. Banyak orang yang menawarkan Injil tetapi dengan rayuan banyak hal. Ya, saya sering tonton ada banyak pendeta yang seperti demikian, yang terkenal viral di media sosial. Mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, kamu akan banyak berkat, ya usahamu akan dipulihkan. Bahkan ada yang saya pernah dengar dia bilang dalam 5 tahun kalau kamu lagi bangkrut, kamu akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu datang kepada Tuhan Yesus. Wah, itu adalah pengajar-pengajar palsu, itu pengajar-pengajar sesat. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kalau kamu ikut saya, kamu akan dilimpahkan banyak berkat, harta. Itu adalah suatu ajaran yang palsu. Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Tidak menjanjikan harta duniawi, saudara-saudara. Bahkan kalau kita melihat, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Salib itu lambang kesengsaraan, penderitaan. Artinya apa? Harus siap menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita ikut Tuhan Yesus karena dijanjikan harta dunia, kesuksesan. Itu adalah Injil palsu, Injil lain kata Rasul Paulus. Dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, lalu Matius berdiri, lalu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian Matius, kalau kita baca di kitab Lukas, Matius mengadakan sebuah perjamuan, sebuah pesta bagi Tuhan Yesus, dan dia mengundang teman-temannya pemungut cukai serta orang-orang berdosa. Nah, kalau kita baca nanti cerita sama di kitab Lukas, dikatakan Matius mengundang Tuhan Yesus dan juga pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang berdosa yang lainnya. Dan mereka makan bersama. Nah, Tuhan Yesus kita melihat di sini pun ketika dia diundang oleh Matius, dia tidak menolak. Ya, ketika Matius sungguh-sungguh bertobat mengikut Tuhan Yesus,
Di sini Tuhan Yesus tidak membuang dia. Tidak, dia menerima Matius. Bahkan dikatakan di sini menerima undangan ya Matius atau Lewi ini. Datang ke rumah. Mereka makan bersama. Dan apa yang terjadi di situ saudara-saudara? Di situ dikatakan di ayatnya yang ke-11, pada waktu orang Farisi ya melihat hal itu. Nah, orang Farisi itu adalah sekelompok ya di dalam agama Yahudi yang dimana mereka begitu belajar ya firman Tuhan, hukum Taurat Perjanjian Lama, dan mereka berusaha untuk memperhatikan dan mengajarkannya kepada orang. Makanya Farisi itu artinya penjelasan. Jadi orang Farisi artinya orang-orang yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Itu adalah firman Tuhan, hukum Taurat. Nah, inilah tugas mereka. Dan orang Farisi ini adalah orang yang bisa kita katakan bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh mau taat perintah Tuhan. Kalau kita membaca nanti di kitab Lukas pasal 11 misalnya ya, ayatnya yang ke 41, 42 dan 63 ya, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini juga adalah orang-orang yang melakukan perintah yang satu tapi mengabaikan perintah yang satu. Lalu dikatakan juga orang-orang yang mencari penghormatan. Ya, mau kemana? Mau di rumah bait Allah, mereka suka duduk di bagian paling depan. Lalu mereka ke pasar, wah mereka ingin menunjukkan mereka orang-orang yang dihormati, dihargai. Bahkan dikatakan mereka suka berdoa ya di samping-samping jalan supaya mereka apa? Wah ini orang-orang rohani, wah orang-orang bagus ya dipuji. Tapi Tuhan Yesus mengatakan mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memelihara perintah Tuhan. Ya. Dan sini dikatakan bahwa orang Farisi ini ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan beserta orang-orang berdosa tadi, termasuk Matius pemungut cukai, lalu mereka berkata kepada murid-muridnya. Mereka tidak langsung bicara kepada Tuhan Yesus, tapi mereka di sini komplain kepada murid-muridnya. Ada yang menafsirkan bagian ini, kenapa mereka komplain kepada murid-murid Tuhan Yesus? Kenapa tidak langsung kepada Tuhan Yesus? Karena ada yang menafsirkan karena mereka berusaha untuk mempengaruhi ya murid-murid Tuhan Yesus agar mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena menurut kebiasaan tradisi mereka bahwa adalah suatu rasa malu kalau mereka bersama-sama dengan orang berdosa. Makanya mereka begitu menghindari orang-orang berdosa. Jadi mereka akan menunjukkan kepada murid-muridnya, lihat gurumu, apakah tidak malu ini? Dia makan bersama-sama dengan orang berdosa. Makanya mereka mencoba untuk bertanya kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka. Supaya mereka malu, bimbang mengikut Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan? Mengapa gurumu? Lihat penjelasannya gurumu. Oh, lihat gurumu loh, bukan orang lain. Gurumu. Artinya kita berpikir sendiri sebagai murid. Waduh, guru saya ya. Gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi tujuannya supaya murid-murid Tuhan Yesus berpikir, layak tidak mendapatkan atau punya guru seperti demikian. Nah, orang-orang Farisi itu begitu merendahkan pemungut cukai. Kita melihat, tadi saya sudah katakan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, dua orang yang pergi berdoa di bait Allah. Kalau pemungut cukai, dia mengatakan, Tuhan aku tidak layak di hadapanmu. Tapi kita melihat orang Farisi yang berdoa yang satu ini, tahu apa katanya di dalam doa? Dia bilang, Tuhan aku bersyukur karena aku tidak berdosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak seperti pemungut cukai ini. Jadi orang Farisi itu memandang pemungut cukai itu orang yang paling berdosa, menghina. Makanya dia mengatakan dalam doanya, saya bersyukur, saya adalah orang yang baik, yang tidak melakukan kejahatan, tidak seperti orang yang berzina, tidak seperti orang yang pemungut cukai. Jadi di mata orang Farisi, orang pemungut cukai itu adalah orang yang rendah sekali. Makanya menurut tradisi mereka, mereka harus jauh dari mereka, dari pemungut cukai, orang-orang berdosa.
Mereka harus hindari. Jangan berkumpul bersama dengan mereka. Nah, kita melihat setelah Tuhan Yesus yang mendengar apa yang dikatakan orang-orang Farisi itu. Apa respon daripada Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, ini adalah kutipan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6 di Perjanjian Lama. Minta maaf di ayat yang ke-13 nanti. Tapi ayat yang ke-12 di situ dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudara-saudara, kita melihat seorang dokter itu tugasnya adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tak ada orang yang sehat datang kepada dokter, ataupun ada dokter yang datang kepada orang sehat untuk disembuhkan, kan tidak ada. Nah, kita tahu orang yang sakit, disitulah datang dokter untuk menyembuhkan mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti seorang dokter. Ya, kalau kita melihat di sini dia menggambarkan dirinya sebagai seorang dokter, dan orang-orang pemungut cukai ini dianggap ya seperti orang yang sakit. Nah, sebenarnya bukan hanya sakit biasa saja. Ya, bukan hanya, ini berbicara tentang rohani. Ya, bukan hanya sakit rohani. Kalau kita membaca di bagian Alkitab yang lain, itu ditekankan kita sudah mati ya rohani. Karena apa? Karena dosa. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bukan orang yang sehat memerlukan tabib. Nah, ini adalah suatu bentuk sindiran juga kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi merasa mereka adalah orang baik, orang benar. Itu adalah klaim mereka sendiri. Nah, kalau seandainya kalian benar-benar orang yang baik, orang yang sehat, harusnya kalian datang kepada orang-orang sakit ini, kalian bantu mereka. Bukannya membiarkan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, tabib datang kepada orang-orang yang sakit. Kalau seandainya orang-orang Farisi ini benar klaim mereka adalah orang yang benar, orang yang baik di hadapan Tuhan, kenapa tidak datang kepada orang-orang sakit ini, bantu mereka supaya mereka bisa sembuh? Nah, tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang sebagai tabib, sebagai seorang dokter, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yaitu pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa ini. Ayatnya yang ke-13 di sini adalah kutipan Tuhan Yesus dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Hosea pasal 6 ayat 6, di situ diceritakan tentang orang-orang Israel, khususnya kerajaan bagian selatan. Dan apa yang terjadi di situ, bagaimana mereka mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah kepadamu, kami mau mencari Tuhan, kami mau mempersembahkan korban kepadamu. Tetapi di dalam kehidupan mereka, mereka tidak ada pertobatan. Mereka menindas orang-orang lemah. Mereka berlaku sewenang-wenangnya kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tidak ada kasih. Makanya Tuhan mengatakan, yang aku kehendaki bukan korban sembelihan, tapi belas kasihan. Apakah mereka punya belas kasihan kepada orang sesama mereka? Untuk apa kamu datang ke rumahku, persembahkan korban sembelihan, tapi di luar sana kamu berbuat jahat kepada sesamamu? Di sini Tuhan Yesus, dia mengutip ayat tersebut dan dia mengatakan kepada orang-orang Farisi tersebut bahwa yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Di sini dia menyuruh orang-orang Farisi, pergi pelajari, pergi perhatikan kembali apa maksud daripada ayat itu. Belas kasihan. Bukan menolak mereka, bukan membuang mereka. Saudara-saudara, kita sebagai manusia, kita cenderung untuk membenci, ya. Apalagi kalau kita melihat dia orang yang jahat, orang yang tidak bagus ya kehidupannya, lalu kita sudah menutup diri, tak boleh lagi dekat sama dia, kita benci dia dan jauhi dia selamanya.
Tidak boleh. Di sini Tuhan Yesus mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tuhan Yesus datang memang karena dia begitu mengasihi kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Memang pada kenyataannya tidak ada satupun orang yang benar di dunia ini. Semua manusia telah berdosa. Mau siapapun dia. Mau dia menyendiri di hutan sana untuk menjauhi dosa, tetap dia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Orang-orang Farisi sendiri yang mengklaim diri adalah orang-orang benar. Padahal kalau kita melihat Tuhan Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena kemunafikan mereka. Tidak ada orang yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di sini kita diberitahukan apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk beberapa kelompok saja. Bukan hanya untuk orang Israel. Bukan hanya untuk daerah sana. Untuk semua manusia. Kenapa? Karena kita semua manusia adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk memanggil kita. Untuk menyelamatkan kita. Bukan membuang kita. Kalau Tuhan mau membuang kita, tidak ada yang bisa masuk surga. Tuhan itu bukan kekurangan kemuliaan, saudara-saudara. Di dalam dirinya sendiri sudah ada kemuliaan. Dan kita tahu lagi ada para malaikat di surga yang menyembah dia. Tuhan itu tidak pernah kekurangan kemuliaan. Sehingga dia harus membutuhkan manusia untuk memuliakan dia. Tidak, saudara-saudara. Tapi dia datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita. Jadi jangan pikir, kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia ini? Apakah tujuannya supaya saya bisa memuliakan Tuhan untuk menambah kemuliaannya? Bukan, saudara-saudara. Tetapi karena dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita mati binasa. Sebesar apapun dosa kita. Sebesar apapun kejahatan kita. Tuhan tidak pernah memikirkan dia tidak layak untuk datang kepadaku. Tadi saya sudah katakan beberapa cerita di dalam kitab Injil. Orang-orang yang dianggap paling berdosa di dalam masyarakat. Berzinalah, pelakorlah, pemungut cukai, korupsi, pemeras, dan selanjutnya. Tapi Tuhan tidak membuang mereka. Nah, saudara-saudara, apakah kita ada juga merasa saya tidak layak di hadapan Tuhan? Saya tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus karena dosa-dosa saya. Tuhan akan menolak saya. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena Tuhan Yesus, dia tidak pernah menolak kita. Asalkan kita mau datang, bertobat sungguh-sungguh. Sama seperti Matius tadi. Bertobat sungguh-sungguh, dia langsung mengikut Tuhan Yesus. Tuhan mau menerima kita. Tuhan selalu mengatakan, ikutlah aku. Bahkan dikatakan dia menggambarkan dirinya seperti seseorang yang mengetok pintu untuk dibukakan pintu tersebut. Tidak hanya pasif, tetapi Tuhan Yesus datang kepada kita seperti seorang yang mengetok pintu. Mau tidak kamu membukakan hatimu kepada Tuhan Yesus? Di sini kita belajar bagaimana Matius yang juga dianggap orang paling berdosa. Dalam masyarakat dia dibenci. Tetapi bukan berarti bagi Tuhan dia tidak boleh datang, dia dibuang. Tidak. Malah Tuhan Yesus datang kepadanya dan mengatakan, ikutlah aku. Meskipun orang-orang Farisi mengatakan, kamu tidak layak mempengaruhi. Kamu tidak layak masuk surga, kamu adalah orang berdosa. Tapi bagi Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk memanggil kita orang-orang berdosa.
Jangan kita mengeraskan hati. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, dia mau kita diampuni dosanya. Dia mau kita diselamatkan. Jangan kita sampai binasa, saudara-saudara. Ada banyak orang yang bertanya di media sosial, kenapa Tuhan datang ke dalam dunia? Masa Tuhan mau datang ke dalam dunia? Untuk apa? Untuk kita semua. Tuhan memilih untuk datang ke dalam dunia. Dia sampai mati di atas kayu salib. Demi kita. Demi kita semua. Dia, apakah kamu mau datang kepada Tuhan Yesus seperti Matius ini? Apapun latar belakang, apapun kejahatan yang pernah kamu lakukan, asalkan kamu sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan menerima kamu dengan penuh sukacita. Supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita belajar dari Matius ini juga. Bagaimana dalam mengikut Tuhan Yesus, jangan banyak sekali halangan atau alasan. Menunda-nunda. Ketika mendengarkan Injil, jangan menunda-nunda untuk mau percaya. Segera. Ada orang mengatakan, oh tunggu nanti akhir hidup saya, baru saya mau percaya Tuhan Yesus. Siapa yang tahu umur kita? Ya, bisa saja kita ada sakit tiba-tiba, serangan jantung dan lain-lain. Bisa juga kecelakaan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga ada kecelakaan, tapi bersyukur saya tidak sampai meninggal. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika hal itu terjadi, maka terlambat sudah. Tak ada kesempatan bagi kita. Nah, Tuhan Yesus, dia sudah datang. Dan dia datang kepada orang yang paling berdosa sekalipun. Dia datang untuk selamatkan mereka. Maka tidak ada alasan untuk bagi kita mengatakan, oh saya belum layaklah datang kepada Tuhan Yesus. Karena banyak dosa. Saya banyak kejahatan, banyak ini. Aduh, saya tak bisa masuk surga lah. Tunggu dulu lah. Tunggu sampai kapan? Tunggu saya berhenti dulu, menyelesaikan dulu semuanya ini. Baru nanti saya datang kepada Tuhan Yesus. Tunggu saya layak, baru saya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tidak, saudara-saudara. Justru ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa dan paling berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tak pernah dia menolak orang untuk datang kepadanya. Ya, banyak kejahatan yang dilakukan, tetapi Tuhan mau mengampuni kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Nah, ini juga menjadi suatu berita sukacita bagi keluarga kita yang belum percaya. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya, mari kita beritakan hal ini kepada mereka juga. Bahwa Tuhan Yesus datang kepada kita orang-orang berdosa untuk menyelamatkan kita. Yakinkan mereka bahwa mereka diterima oleh Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Apapun latar belakangnya, Tuhan menerima mereka. Yakinkan dan beritakan kabar tentang Tuhan Yesus ini. Bahwa dia datang memanggil kita. Memanggil artinya apa? Mengundang kita, saudara-saudara. Bukan hanya melihat kita begitu saja. Tetapi dia memanggil kita, mengundang kita, menunggu kita. Kapan kita bisa datang kepadanya? Itu semua tergantung kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tidak ada orang yang layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita semua orang berdosa. Kalau saya ingat-ingat kejahatan saya waktu masih kecil, kejahatan saya begitu banyak sekali. Ya, saya pernah buat orang luka. Ya, saya pun buat harta orang menjadi rusak, hilang. Saya pernah mencuri. Banyak kejahatan yang pernah kita alami, kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus, asalkan kita mau datang kepadanya, dia mau menerima kita dengan penuh sukacita.
Sama seperti pemungut cukai Matius ini. Bahkan kalau kita melihat nanti, Matius ini tidak hanya menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya, salah satu dari 12 rasul, di mana bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, melayani bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih. Nah, kita melihat banyak murid Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang dianggap rohaniawan. Bukan orang-orang yang latar belakangnya rohaniawan seperti dari ahli Farisi atau ahli Taurat, tidak ada. Ya. Bahkan kita melihat orang-orang yang biasa saja, yang orang tidak begitu pandang. Ya, ada pemungut cukai, ada nelayan. Ya, bukan pekerja-pekerja yang dianggap jabatannya tinggi ataupun rohaniawan, bukan, tetapi orang-orang yang biasa saja. Tapi Tuhan tidak menutup diri kepada mereka. Dia bawa mereka semua kepadanya. Nah, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, meskipun banyak ajaran lain mengatakan, oh ini dan itu. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Kita tidak akan bisa masuk ke sorga tanpa Tuhan Yesus. Dosa kita tidak akan bisa diampuni tanpa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mati untuk kita. Siapa orang yang mau mati bagi kita? Dan Dia adalah hanya manusia biasa saja. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah, Dia mau mati bagi kita. Jadi kalau kita masih bimbang, jangan ragu, bilang saya mau ikut Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga kita yang memberikan alasan banyak hal, jangan tunda-tunda ikut Tuhan Yesus. Kalau ada saudara kita mengatakan saya belum layak untuk datang kepada Tuhan, ya, belum layak masuk surga. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, asalkan kita mau datang sungguh-sungguh, percaya dan bertobat. Maka kita akan diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Kita bersyukur semua kita adalah orang percaya, dan mari kita beritakan hal ini kepada banyak orang mulai dari keluarga kita, untuk juga menyampaikan Tuhan Yesus memanggil orang-orang berdosa supaya beroleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang datang memanggil kami orang-orang berdosa. Dan tanpa memandang latar belakang kami sebagai orang berdosa, Tuhan mau mengasihani kami. Tuhan mau mengampuni kami dan membawa kami nantinya ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami sangat bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus, kami orang-orang berdosa memiliki pengharapan yang kekal. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk menjadi alat Tuhan di dalam menyampaikan kabar sukacita ini. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.